Tarik pelan. Capek ah. Brazilian Grand Prix atau Sao Paulo Grand Prix Interlagos Circuit, trek di mana banyak magic terjadi dan adalah atraksi-atraksi besar yang bisa terjadi di trek ini. Jadi gimana Brazilian Grand Prix 2025? Well, gue akan beri rating 4,5 dari 5 lah. Di awal-awal adalah beberapa aksi, cuman lagi-lagi koplaknya gue ketiduran ya di awal balapan. Cuman slow kali ini gak separah Meksiko kemarin, dan gue tuh udah bangun pas lap ketiga atau 4 safety car ya BTW ya. Dan balapan ini ya tipikal Interlagos ya, banyak overtaking sana sini sampai gue tuh nggak bisa hitung ada berapa overtake di balapan ini ya. Nah sebelumnya nih, sorry banget guys, suara gue agak beda karena gue lagi batuk sakit, dan ini juga gue rekam tengah malam ya, jadi suara gue emang agak ngebas dikit ya gitu kurang lebih. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja gue bahas winners and losers Brazilian Grand Prix 2025. Winter Chicken Dinner ya sudah jelas akan gue berikan ke Lando Norris ya. Benar-benar kembali memanfaatkan momentum dari Meksiko kemarin, di mana dia mendominasi dan kembali mendominasi weekend Brazil ini. Pertama, dia sudah dapat sprint pole dan memenangkan sprint race dengan ending yang cukup menegangkan, menahan Kimi di akhir-akhir. Lalu kembali meraih pole dan seperti biasa mendominasi balapan di Brazil ini ya. Dengan ini dia semakin perjauh gap-nya jadi 24 poin dari Oscar dan Max juga tentunya ya. Dan jika ini terus berlanjut, gak usah ngomong Abu Dhabi lah, di Qatar pun sih segel kayak ini. No, God, please, no, no. Ya, we'll never know gitu ya. Ngeri kali ya, lagi-lagi mendominasi di saat-saat yang tepat ini. Dan title rivalnya ada aja atraksinya di hari Sabtu kemarin, di mana Oscar crash dan Max juga out di Q1 dan start dari pit lane. Dan untungnya si Lando yang nggak ada tuh atraksi-atraksi nggak jelas ya di balapan kali ini, dan dia bisa nge-clean sweep weekend Sao Paulo. Jadi kongres untuk Lando dan title semakin dekat di depan mata ya. Kalau misal udah dikasih momentum kayak gini dan ngebotol juga, gue nggak ngerti lagi sih jujur aja ya. Tapi harusnya enggak lah. Udah musim ke-7, mental juga harus lebih mateng, mobilnya gacor. Ya ini mah udah kenikmatan yang tidak bisa lagi didustakan sebenarnya guys. Buya kedua akan gue berikan ke Max Verstappen. Nah ini nih, si singa satu ini benar-benar menunjukkan kalau dia tuh lebih demen susah-susah memberikan pertunjukan untuk penonton dibandingkan EZ Race di depan. Soalnya, untuk pertama kali setelah sekian lama, dia KO di Q1 on pure pace. Bah, ngeri kali bah, sampai Josh pun bete dan ngambek ya kan keluar garasi. Udah ngeri aja nih gue ya kan, bakal siapa yang akan dimaki-maki setelah sesi ini? Orang corner udah keluar ya kan? Dan Max pun emang mengeluhkan mobilnya yang gak ada grip di qualifying tersebut. Nah, tantangan baru ketika dia mengganti beberapa komponen, mengubah setup, dan oleh karena itu, dia start dari pit lane. Mau pit lane tuh first challenge kayak ini. Dan di akhir-akhir, dia bersaing untuk podium ya, dia naik posisi banyak, cepet, di lap 10 tuh kalau nggak salah dia juga udah berada di berapa tuh, posisi 12, 11, jadi cepet dia naik posisinya ya. Dan dia bisa bersaing untuk podium di akhir-akhir balapan. Dan juga mode Nothing Tulus juga sih si Max ya. Dan jujur aja guys, mode Max yang Nothing Tulus ini itu entertaining banget. Dan sayang aja dia nggak bisa nyalip Kimi di akhir-akhir. Tapi emang dah kayaknya mulai dari sekarang Max kalau balapan di Interlagos tuh harus ditaruh di belakang aja guys. Menghibur banget soalnya dan terlalu OP untuk dihentikan. Tapi ya walaupun harapan buat Jordan dia semakin mengecil dan nomor 33 sepertinya akan comeback musim depan, tapi Max menunjukkan musim ini kalau dia tuh emang merupakan best driver F1 sekarang. Jadi kalau misal gak jadi Jordan pun, dia tetap best driver berarti bang menurut lo bang? Oh jelas lah, cuman ya mobilnya aja yang gak best. Intinya, respect ke Max yang udah memberikan kita hiburan lagi-lagi di Brazil. Gua angkat topi sama nih orang dan dia emang layak untuk dicap sebagai GOAT mungkin ya nanti ya. Masuklah ke perdebatan GOAT ya kan, dengan Senna, Schumacher, Fangio, Hamilton, Colapinto dan lain-lain ya. Buya ketiga gue berikan ke Mercedes. Dan oke, gue mau ngomong soal Kimi dulu karena wow ya. Ini anak emang lucu ya. Di hype-hypein Toto bakal gacor di Eropa, tapi nyatanya di Eropa malah membu. Dan di benua Amerika justru gacornya. Kocak kali emang ya. Dan gue rasa di weekend inilah dimana dia tuh sepanjang weekend terlihat lebih kenceng dari George ya. Di sprint dia di depan dan di race pun juga sama. Jadi juga merupakan yang terdekat dengan Lando di weekend ini. Di race, sayang aja sempat bawa bongkar sama Oscar. Namun dia tetap aman dan berada di posisi kedua di akhir-akhir balapan. Tapi di situ pun dia juga harus menahan si singa anomali itu untuk posisi kedua itu. Dan dia juga berhasil melakukan itu, walaupun ada cekuan sedikit di sektor 2. Jadi gue salut lah sama anak 19 tahun ini yang berhasil menahan anomali itu.
Dan untuk George, di weekend dimana dia juga nggak nyaman dengan mobilnya, juga mampu berhasil menahan salah satu title contender untuk posisi keempat. Jadi gue juga salut sama George ya. Tapi gue lebih mau kasih spotlightnya ke Kimi kali ini ya. Ini juga sebenarnya merupakan weekend yang krusial untuk Mercedes, mengingat Ferrari itu melontong di sini dengan double DNF dan Red Bull ya cuma solo doang. Posisi kedua sepertinya akan segera mereka segel juga mengingat kita next ke Las Vegas ya, dimana gue prediksi akan mereka kuasai juga kayak tahun lalu ya. Untuk yang pertama, untuk ketiga kalinya secara berturut-turut ya, Oscar Piastri. Ada kenapa kau malah cosplay Mark Webber bang di balapan terakhir ini ya? Tahu dia manajernya mulai, tapi bukan berarti yang negatif-negatifnya kau tiru juga lah, Osk. Sumpah gue agak frustasi ya juga lihat performa dia di belakang ini. Kayak gue tahu 3 track benua Amerika ini bukan merupakan track favorit dia, karena di musim-musim sebelumnya pun dia tuh emang selalu ngaco di sini. Tapi ya sayangnya ini sudah mau akhir-akhir 2025 dan gap poinnya sekarang udah jadi jauh banget. Padahal sebelum Monza aja jauh banget tuh poinnya juga, gap poinnya 30 poinan. Kok bisa jadi sebrutal gini momentum swingnya gitu ya? Ya mungkin gue akan buat video yang lebih lengkapnya lah yang ngejelasin downfall dia di hari Selasa besok ya kalau sempet. Tapi hasil 3 balapan benua Amerika ini benar-benar unacceptable lah kalau kata gue untuk dia ya. Dan masih ada Las Vegas, dan jujur aja gue kalau jadi fans Oscar ya, mending gak usah nonton dah daripada makin sakit hati kalian. Ya sebenarnya melihat betapa lontongnya dia dalam race terakhir ini, gue sempat mau adain challenge ya, yang mana gue udah official juga sih bakal lakuin ini juga gitu. Dimana gue ngomong kalau misalkan Oscar somehow jadi jurdun di akhir musim dengan performa yang lagi underwhelming kayak gini, gue joget tabola balai guys di live IG, yakin nih gue. Ya dimana sepertinya kalian bisa lupakan aja lah setelah balapan tadi sebenarnya. Oh ya, untuk manuver dia menyebabkan 10 detik penaltinya yang Kimi dan Charles itu ya, itu menarik untuk kita bahas, tapi gue save untuk video besok aja untuk lebih lengkapnya. Tapi intinya gue setuju itu 10 detik penalti. Tapi di saat yang sama, ini adalah momen-momen dimana dia tuh ya berada di posisi yang gak menguntungkan juga gitu. Coba nanti itu kita bahas lebih lanjut lah di besok ya. Untuk yang kedua, gue akan berikan ke Yuki Tsunoda. Nah ini juga sebenarnya jadi korban kelontongan setup Red Bull sebelum hari Minggu itu ya, dimana dia tuh gak cetak poin di sprint seperti biasa. Dan di qualifying biasa KO di Q1. Cuman untungnya bagi Yuki, rekan timnya pun juga KO ya kan. Tapi bedanya rekan timnya juga bisa fight ya, walaupun dari pit lane untuk mendapatkan poin yang banyak. Sedangkan Yuki berjuang juga untuk mendapatkan ya penalti terbanyak sih. Tapi sangat meresahkan. harus akui lah kenapa dia dapat penalti lagi, itu salah Red Bull sebenarnya. Yang dimana belum 10 detik tapi udah nyentuh mobilnya saat pit stop. Jadi ya nggak ke-serve lah penaltinya. Cuman mau tadi itu ke-serve atau nggak, bakal tetap finish di luar poin juga gua rasa. Dan di weekend dimana 2 racing boss dapat poin, tembus Q3 juga dua-duanya. Dan ingat, masih ada masa depan lineup yang perlu dipertimbangkan. Semakin kesini Yuki juga kayaknya makin suram masa depannya ya di Red Bull ini. Dan ya balapan ini bisa jadi turning point-nya. Walaupun mereka bakal tetap nunggu sampai Abu Dhabi, tapi ya keputusan final bisa dibuat kapan aja. Jadi ya untuk Yuki tetap semangat. Memang berat tapi begitulah second Red Bull seat itu. Untuk yang ketiga, gue save untuk terakhir dan pasti kalian tahu lah ya siapa yang bakal gue maksud ya. Sudah jelas lah siapa lagi kalau bukan Scuderia Pelali ya. Ada ini tim. Ada aja bad luck ya dari Lewis yang udah gak nyaman sama mobilnya dari awal weekend. Gak tembus ke Q3 di 2 sprint qualifying dan qualifying biasa ya. Lalu pace mereka emang gak sekencang di Meksiko sih, dua-duanya gue akui. Terus di qualifying, Charles sudah keren-keren tuh bisa dapat posisi ketiga. Tapi di race, Lewis buat kesalahan ketika dia misjudge manuver overtaking dia ke Franco. 2 GOAT ya, berulah ini. Dan rusaklah front wing dia, lalu turun ke belakang. Dan saat safety car restart, malah tersundul pula Charles akibat bom car Kimi dan Oscar. Mereka yang main bom car, malah Charles pula yang kena DNF ya kan. Emang udah tipikal Charles Leclerc lah ya. Emang bener lah, gue tuh setuju kalau nggak ada kata hoki dalam kamus Charles Leclerc cuy. Dan Lewis yang mencoba beberapa hal pada akhirnya juga harus masuk pit kembali dan DNF. Perebutan pintu klasemennya semakin sulit dengan hasil ini. Tapi jujur aja lah, dengan mobil lontong kayak gitu, gue pun kaget mereka bisa bersaing untuk posisi kedua klasemen ya. Cuman ya udahlah ya, kita kalau misalnya gagal pun ya itu nggak ngaruh banget ke mereka. Soalnya prize money udah pasti mereka dapat paling gede, karena ada beberapa ya you know lah ya. Sama posisi ketiga klasemen berarti win tunnel mereka akan lebih banyak jatah dibandingkan posisi kedua, yaitu nilai plus ya. Cuman ya bukan berarti mereka akan mendominasi karena itu aja. Tapi ya sebenarnya gue yakin sih mereka akan dominan di 2026. Dominan di papan tengah tapi. Ya kurang lebih gitu guys, sorry banget guys, ini gue lagi nggak di peak performance ya. Ini gue lagi lontong banget suara gue nih asli. Ya intinya gitu aja guys, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k subs sebelum akhir tahun.
share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. batuk ya. Dadah guys, seperti biasa videonya kalian tutup oleh